0543211113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matsawan. Program ini membahas hal-hal yang update yang terjadi di MTS Negeri 1 Pasir. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan Kepala Seksi Peningkatan SDM dan Pelatihan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir. Mari kita sama sapa-sapa beliau. Assalamualaikum Pak Suprapto. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Assalamualaikum juga Bu Nurul Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang kehadiran Bapak dan Ibu di MTS Negeri 1 Pasir ini dalam rangka pelatihan pemadam kebakaran gitu Pak ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Bapak atau Ibu mungkin apa tujuan dari dilakukannya pelatihan ini, Bu? Iya, baik. Terima kasih kesempatannya telah diberikan izin untuk melakukan kegiatan di sini. Yang pertama adalah ini merupakan kegiatan bagian dari kegiatan Diklat Dasar CPNS Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi saya mengambil tema tentang mengedukasi atau meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang kebakaran itu. Jadi tujuannya adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang kebakaran itu sendiri, baik pengetahuan dasar tentang api, kemudian pencegahannya serta bagaimana cara kita menanggulanginya, penanganan awalnya Pak. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan masyarakat ini nanti setelah kegiatan ini, masyarakat di sekolah ini kan terbagi banyak kelompok masyarakat ya Pak ya, dari anak-anak, kemudian guru dan pegawai serta melibatkan kantin sekolah. Jadi harapan saya karena masyarakatnya sudah banyak, jadi semakin luas lagi, semakin bisa tersebar lagi informasi dasar tentang kebakaran ini Pak. Jadi seperti itu. Seperti itu. Mungkin bisa digambarkan sedikit gitu Bu, apa saja tadi yang disimulasikan saat pelatihan itu Bu? Baik, terima kasih. Jadi simulasi kami tadi yang pertama adalah penanganan kebocoran pada tabung gas. Jadi tabung gas itu bocor, kemudian kalau kita tidak tahu, kita tidak paham, biasanya akan panik. Nah, maka dari itu kami berinisiatif atau itu sudah menjadi kewajiban kami memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak panik ya, tidak panik kalau tabung gas itu bocor, segera ya tutup regulatornya, kemudian dibuka semua jendela agar ada udara yang agar udara keluar, jadi gas itu tidak menumpuk, tidak mengumpul dalam satu ruangan, karena kalau ada pemantik seperti api atau listrik akan terjadi ledakan. Itu adalah bahaya yang sangat kita hindari. Kenapa bisa terjadi ledakan tabung gas? Masyarakat kita mengatakan seperti itu, ledakan tabung gas. Padahal yang meledak itu adalah gasnya, karena gas terkumpul di dalam ruangan tertutup, ada pemantik, ada oksigen, maka terdengarlah itu ledakan. Yang kedua, simulasinya adalah pemadaman api secara tradisional ya, baik dari apabila api ada terdapat di atas alat masak kita, ya kemudian jadi yang harus dilakukan adalah matikan dulu regulatornya, ya matikan dulu regulatornya, sumber gasnya tadi, baru api yang menyala tadi bisa kita tutup dengan cara tradisional. Seperti apa? Kita basahkan kain, kita tutup pelan-pelan, tetap lindungi diri, tetap hati-hati seperti itu sampai tidak ada lagi, kita pastikan tidak ada nyala api lagi, seperti itu. Berikutnya pemadaman api secara tradisional yang seperti di dalam room tadi ya, itu agak besar, sama caranya. Cara tradisional itu kita basahkan kain, kita dekatin sumber api, tetap kita harus melindungi diri kita, muka kita, anggota tubuh kita lindungi, baru kita tutup sumber api tadi. Itu tujuannya adalah memutus salah satu unsur terjadinya api, yaitu oksigen. Jadi seperti itu ya. Yang berikutnya tadi penggunaan apar ya, masyarakat kita sepertinya sering menemukan benda ini tapi masih awam bagaimana cara menggunakannya. Jadi apar itu cara menggunakannya ada 4 huruf ya, 4 huruf. Jadi pas, ingat aja pas, kata kuncinya pas. Apa itu pas? Yang pertama P itu adalah pinnya kita lepas,
Kemudian A itu arahkan selangnya tadi kita pegang agak di ujung ya Pak, supaya tidak mengenai muka seperti itu. Kemudian S itu pas, kemudian S itu semprot. Ya, semprotkan. Kemudian S yang terakhir kita sapukan ya, tidak boleh satu titik saja, tapi harus disapukan agar menutup seluruh permukaan api tadi. Jadi seperti itu adalah kita menutup oksigennya. Jadi menghilangkan salah satu atau beberapa unsur api adalah prinsip dasar dalam pemadaman. Jadi seperti itu Pak. Jadi intinya sebenarnya jangan panik Bu Iya, ya, jangan panik, tidak boleh ya. panik. Kemudian kalau boleh tahu Bu, itu kain yang dibasahi tadi jenis kainnya apa, ada jenis kain tertentu itu? Iya, silahkan Bapak dilanjutkan. Oh ya. Gantian kita. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, kita sering memang di masyarakat itu apa sih kita gunakan. Nah, kalau kita tidak punya apar, yang kita gunakan ada potensi di rumah. Jadi potensi di rumah kalau memang ada itu selimut, selimut yang berbahan wol. Atau handuk. Yang kan kalau handuk kan sudah berbahan wol. Atau yang kain-kain yang penting berbahasa, atau spray yang digunakan, spray itu dibasahi dulu. Nah, dibasahi dulu untuk menutupi nanti di mana terjadi kebakaran. Dan yang penting tadi yang jangan panik. Maka informasi tersebutlah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu nanti apa sih harus memanggil pemadam. Kita tidak berharap pemadam dipanggil Pak. Jadi masyarakat tahu dengan sendirinya cara memadamkannya dan sumber apa yang terbakarnya. Nah, nanti itu pada untuk yang ada di rumah tangga. Tapi bagaimana dengan kalau kebakaran itu dari sumbernya listrik? Ya, di kelas C yang telah dijelaskan oleh Pak dulu tadi. Nah, di kelas C itu memang sumbernya listrik Pak. Akan tetapi akan pindah ke kelas A. Karena apa? Di kelas A itu beda padat. Jadi beda padat itu adanya sumber lain yang ada di situ yang terbakar. Nah, makanya kita pindah ke sumber bagian cara memadamkannya. Ya sama, kita gunakan kalau di kompor dipakai alat yang ada di rumah tadi. Ya, itu coba. Oh, begitu. Jadi bisa menggunakan kalau kain selimut, atau handuk seperti itu Pak. Kain selimut. Kemudian ini Pak, mungkin juga untuk masyarakat yang di rumah, sebenarnya untuk menanggulangi kebakaran tadi itu kan sudah dijelaskan seperti itu secara sederhana gitu Pak. Nah, supaya masyarakat bisa menghindari lagi nih Pak. Nah, mungkin dari konstruksi instalasi listriknya atau keadaan dapurnya, mungkin ada tips-tips tertentu gitu Pak dari pemadam kebakaran gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kita kembali ke kompor dulu. Misalnya kompor ini banyak kita gunakan di rumah tangga. Ya, kita gunakan yang lebih aman itu sebenarnya penaruhan kompor gas. Ya, tabung gasnya. Tabung menaruhnya biasanya di dalam rumah. Ya memang aman, tapi tidak aman dengan api. Biasanya dekatkan dengan jendela Pak. Harus dekat dengan jendela atau pintu keluar. Dekat dengan udara. Dekat dengan udara. Jadi suatu saat akan terjadi kebakaran, kita amankan dulu, kita sumbernya dulu, kita di mana sumbernya nih. Kalau sumbernya dari gas, berarti gasnya yang harus kita hilangkan. Jadi unsur tadi menghilangkan bendanya. Jadi hilangkan bendanya untuk mengurangi, jadi lempar aja sudah ke luar untuk gasnya. Kalau sudah itu ada terjadi kebakaran. Ya, jadi penanganannya bagaimana? Ya seperti kita praktekkan tadi, buka regulatornya. Kalau memang ada sumber lainnya, nah jangan sekali-kali kalau memang gas itu membau, jangan sekali-kali memetik untuk listrik Pak. Ya, jangan menghidupkan listrik dulu, jangan hidupkan lampu dulu. Karena apa? Ada pemetik pada waktu kita menghidupkan listrik. Nah, disitulah sumber yang biasanya terjadi kebakaran. Jadi sumbernya bukan dari gas tersebut, tapi sumber dari listrik tadi. Oh, seperti itu. Ya. Tapi lagi-lagi ya jangan panik itu Pak ya. Jangan panik. Ya. itu jangan panik. Kata kuncinya sebenarnya jangan panik kalau ada terjadi munculnya api. Nah, kemudian lagi nih mungkin setelah dijelaskan juga tadi, mungkin dari pelatihan yang dilaksanakan tadi, kira-kira kalau menurut Ibu bagaimana kesan-kesan dari guru ataupun dari siswa yang ada di MTS Negeri 1 Pasir ini Bu? Ya, kesannya saya sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, kepada ibu guru, karena mereka sangat aktif ikut berpartisipasi, mereka mempraktekkan sendiri, jadi merasakan sendiri seperti itu Pak, sensasi kebakarannya itu seperti apa. Iya, jadi seperti tadi kata kuncinya tidak boleh panik. Jadi dengan mempraktekkan sendiri, jadi kita, masyarakat kita, warga sekolah kita lebih paham. Jadi semoga
dalam kegiatan ini, jadi bisa lagi memberikan pemahaman kepada anggotanya di rumah atau masyarakat yang lebih luas. Jadi seperti itu kesannya, kami sangat sangat senang seperti itu. Nah ya, dengan sambutannya, dengan respon semua warga sekolah di sini, partisipasinya luar biasa antusias. Jadi itu juga memberikan semangat kepada kami bahwa edukasi ini cukup berhasil seperti itu Pak di sini ya, cukup berhasil, kemudian bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dipraktekkan dengan baik. Jadi seperti itu harapannya ke depan. Jadi masyarakat kita lebih paham lagi, lebih luas lagi jangkauannya nanti Pak, seperti itu. Tadi itu Bu, mungkin kalau ada kebakaran yang tidak bisa ditanggulangi oleh masyarakat, kemana bisa menghubunginya tadi Bu? Iya. Kalau kebakaran tadi yang tidak tahu atau memang benar-benar panik, ya tidak menunggu harus api besar, tidak ya. Kalau sudah dari awal kita melihat ada fenomena kebakaran seperti itu, cepat saja langsung hubungi Dinas Pemadam Kebakaran ya, tidak menunggu api besar. Ya, ingat ya, nomor layanan Dinas Pemadam Kebakaran itu 24 jam siaga di 0543 21113 ya. Saya biasanya dengan lagu, kenapa biasanya ingatannya lebih kuat seperti itu ya. Bisa dicoba nanti di rumah, dinyanyikan sama anak-anaknya, sama anggota keluarganya di rumah seperti ini ya. 0543 21113 0543 21113. Iya, seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa diingat dan bisa dihubungi kalau ada kebakaran yang susah untuk ditanggulangi. Kalau sekedar kompor atau regulator mungkin bisa dipraktekkan seperti apa yang sudah disampaikan tadi seperti itu. Mungkin terakhir untuk Bapak Suprapto, mungkin ada pesan mungkin Pak untuk guru, kemudian untuk ibu-ibu di kantin seperti itu, ada pesan mungkin gitu Pak? Ya, terima kasih Pak. Ini menindaklanjuti dari peran kita sebagai Dinas Pemadam Kebakaran. Salah satunya adalah di pencegahan dan pelatihan. Nah, di pencegahan pelatihan itu Pak, kita punya Perda nomor 11 tahun 2019 tentang pencegahan kebakaran. Di situ masyarakat diwajibkan untuk mempunyai APAR Pak. Kita mempunyai APAR, paling tidak jadi gedung ini yang benar 3 kilo lah dulu, yang 3 kiloan. Sebenarnya APAR tersebut menggunakan seberapa masa yang ada di situ. Jadi per 15 meter itu ada satu APAR. Jadi kalau memang di kantin nanti itu ada proses untuk memasak apa segala, di situ ada sumber apinya, di situ ada media yang mudah terbakar seperti kompor gas atau kompor yang lainnya, maka siapkanlah di kantin itu paling tidak satu APAR Pak. Ya, tetapi lebih amannya cara menggunakan dan penggunaan APAR paling tidak 2 orang Pak. Jadi 1 orang pertama untuk mengendalikannya. Ya kalau memang itu sukses dalam pemadamannya, tidak masalah, tapi ditakutkan pada satu langkah yang pertama itu tidak sukses, maka ada orang yang kedua untuk mengamankannya. Seperti itu APAR. Ya. Terima kasih mungkin dari Bapak Suprapto, terima kasih atas pesan yang disampaikan, kemudian juga dari Ibu Nurul, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas apa yang disampaikan di podcast Matsawan ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat diserap dengan baik oleh masyarakat dan dapat dipraktekkan ketika nantinya terjadi kebakaran. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Matsawan, podcast kita dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini ada hikmah yang dapat kita petik, dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.